Episode 675. Jensen, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Elena? Melihat Jensen sudah kembali, kakek Herman langsung datang dengan wajah suram. Melihat aula sekali lagi, ada Renata, Maya, kakak kedua, dan yang lainnya di dalamnya, bahkan orang tua keluarga Lawrence pun ada di sana. Setelah melihat Jensen, Maya yang sebelumnya kuat dan arogan, seketika menjadi pengecut dan tak berani menghadapi Jensen secara langsung. Renata adalah satu-satunya yang menjadi ibu mertua dan tak takut sama sekali. Kakak ipar. Naomi Miller dan Diana Lawrence keduanya datang berlari dengan khawatir menuju dirinya. Jensen mengangguk pada mereka dan berkata, "Kakek, jangan dengarkan omong kosong mereka." "Omong kosong apa? Kamu berani melakukannya atau tidak? Siapa bilang Elena tak pantas untukmu? Dan juga siapa bilang kalau kamu ingin cerai bisa cerai?" Renata melangkah masuk, memutar fakta dan berteriak. "Jensen, tolong beri aku penjelasan yang jelas. Kalau kamu memang mau bercerai, aku akan melepaskan hubungan yang kita miliki," ucap kakek Herman sambil mengerutkan kening. "Jensen, apa yang terjadi?" Bibi Sofia juga sedang menarik Jensen dan berkata pada kakek Herman, "Ayah, dengarkan penjelasan Jensen terlebih dahulu. Dia bukanlah orang yang seperti itu." Amarah Jensen semakin menjadi, keluarga Miller bisa menyerangnya, tapi mereka tak bisa menyerang kakeknya. Dia menjelaskan, "Kakek, keluarga Miller ingin aku menggunakan properti perusahaanku untuk membantu." "Perusahaan keluarga Miller? Apalagi adik sepupu Elena yang ingin menikah, mereka ingin aku membantu mereka memberikan uang hadiah. Terlebih lagi, dia ingin adik sepupunya bekerja di grup aliansi bintang." Mendengar kata-kata ini, wajah kakek Herman Scott sedikit berubah, Renata dan yang lainnya tak mengatakan hal-hal ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Mereka semua adalah kerabat, jika kamu dapat membantu maka bantulah. Jadi laki-laki janganlah terlalu pelit. Iya, mereka sudah menikah, jika keluarga dapat membantu maka bantulah, tak baik menjadi terlalu impersonal." Para pasien di sekitar juga membantu berbicara. Jensen menghela napas dan tersenyum, dana bantuan yang keluarga Miller butuhkan setidaknya mendekati 20 miliar. Apalagi, uang hadiah yang diminta adik sepupu Elena ketika dia ingin menikah adalah 2 miliar. Mengenai pekerjaan yang dia ingin aku atur, itu salah satu dari 10 grup industri teratas di Huasia. Aku hanya memasang identitasku di sana, tapi dia ingin menjadi manajer umum. Bagaimana aku bisa membantu kamu dengan urusan ini?" Ketika kalimat terakhir diucapkan, wajah kakek Herman berubah drastis. Jika memang masalah sepele, Jensen akan terlalu impersonal jika tak membantu, tapi setelah mendengar penjelasannya, apakah ini masih masalah sepele? Apakah ini uangnya terlalu banyak? "Kamu menikahi putri keluarga Miller, seharusnya kamu bisa memberikan uang hadiah ini." Renata dan yang lainnya menerima begitu saja. Namun, aula itu meledak, dan suara ketidakpuasan pun keluar dari mulut mereka. "Jika kamu membuka mulut hanya untuk uang lebih dari 20 miliar, ibu mertua ini sedang menjual putrinya." Pantas saja Dr. Jensen marah. Siapapun akan marah tentang urusan ini, uang 20 miliar. Istriku seharusnya terbuat dari emas. Aku pikir istri bos itu cantik, dan dia juga orang yang bertutur kata baik. Tak disangka ternyata dia begitu serakah. Uang 20 miliar uang hadiah sangatlah besar. Apalagi dari keluarga biasa, bahkan uang sebesar itu pun tak bisa menahannya. "Putri kami bernilai uang ini. Jika kamu tak mampu menikahinya, kamu bisa menceraikannya. Kamu tak ingin bersamanya tapi masih banyak orang menginginkannya." Renata juga memarahi semua orang, demi berhubungan dengan keluarga Woodley, jangankan uang 20 miliar, bahkan uang 30 miliar pun aku bersedia. Di mata ibu mertua, ia sudah kehilangan banyak uang. Semua orang bahkan lebih malu. Maya dan yang lainnya juga memarahi kerumunan satu demi satu. Mereka pantas menjadi miskin sepanjang hidup mereka. "Cukup." Jensen mau tak mau menyela dan berkata, "Jika kamu ingin uang, keluarlah. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengambil sapu untuk mengusir orang." Maya dan yang lainnya tak berani berbicara. Meski mereka sangat kesal dengan Jensen, mereka masih sangat takut padanya. Tapi Renata masih bersumpah, "Kamu terlalu berlebihan, kan? Izinkan aku memberitahumu, tanpa aku, dalam hidupmu ini jangan pernah berpikir untuk mencari Elena lagi." "Renata." Jensen menatap, "Jangan berpikir bahwa aku tak tahu pikiran licikmu. Jessica Miller dijatuhkan olehku.
Di permukaan, kamu tampaknya mengakuiku, tapi pada kenyataannya, kamu selalu membenciku, jadi kamu membuat api dan menyebarkan perselisihan. Wajah Renata membeku. Dia tak menyangka Jensen mengetahui pemikirannya. Memang putri yang paling dibanggakannya dijatuhkan oleh Jensen. Dia selalu tak meyakinkan dan membenci Jensen sampai mati. Karena itu, dia sengaja memperlakukan Elena dengan sangat baik agar bisa menabur perselisihan dengannya. Pergi saja jika kamu mau, Jensen, kamu sekarang mempunyai kemampuan untuk bercerai. Renata mendengus dingin dan pergi bersama keluarga Miller. Minggir, jangan menghalangi jalanku. Kalian orang-orang miskin kalau sakit tak pergi ke rumah sakit dan hanya mencari klinik kelas 3 seperti ini, cepat atau lambat kalian akan mati. Baru saja berbalik dan melihat seorang lelaki tua. Menghalangi jalannya kemudian ia menamparnya. Awalnya, ia ingin menggunakan orang-orang untuk melawan Jensen. Alhasil, orang-orang inilah yang membantu Jensen menggagalkan rencananya. Dia juga membenci orang-orang miskin ini sampai mati. Orang tua itu ditampar dan duduk di tanah, tapi dia tak berani mengatakan apapun. Wajah Jensen berubah dingin. Dia datang ke depan Renata dan menamparnya. Renata, aku sudah lama bertahan denganmu. Gigi Renata rontok karena tamparan ini. Dia membelai pipinya dan meraung, Jensen, kamu berani memukulku. Apa salahnya memukulmu? Wajah Jensen terlihat dingin, ingat bagaimana kamu memperlakukanku saat pertama kali aku datang ke keluarga Miller. Nasib orang selalu berubah, aku tak menyangka kamu akan ditampar olehku. Saat kata-kata itu jatuh, Jensen mengangkat tangannya dan menamparnya sekali lagi. Renata menatapnya. Maya dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka tak berani menghentikannya. Aku sangat suka caramu menatapku dengan jijik, tapi kamu tak bisa melakukannya di hadapanku. Datang dan pindahkan. Aku, gunakan uangmu, gunakan kemampuanmu, dan gunakan kekuatanmu. Jensen memelototi Renata dan berkata, makan itu kotoran. Pak. Tamparan ketiga kalinya keluar, tamparan ini benar-benar membangunkan Renata. Ini juga pertama kalinya Jensen memberi pelajaran pada Renata setelah ia menjatuhkan Jessica. 3 tamparan ini, Jensen juga bertahan cukup lama, ini masih memberikan sedikit wajah pada kakek Miller. Keluar kamu. Setelah 3 tamparan berakhir, Jensen membungkam dingin dengan sikap mendominasi. Mata Renata merah seperti darah, dan dia tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengertakkan giginya dan pergi. Jensen menatap anggota keluarga Miller yang pergi dan berkata, tanpa kakek Miller, kalian hanyalah sekumpulan orang yang tak berguna. Aku akan menunggu hari di mana kakek Miller pergi. Semua orang di keluarga Miller tak berani berbicara. Hari ini, mereka akhirnya tahu tekad Jensen. Memohon dan membujuk Elena, 2 hal ini yang tak mungkin terjadi. Mereka berpikir bahwa jika mereka menahan Elena, Jensen akan tunduk. Tentu saja, ini juga sangat berbeda dengan gambaran seorang pecundang yang berlutut kepada istrinya, dan dipukuli di wajah dalam imajinasi mereka. Mungkin mulai saat ini, cita pecundang telah benar-benar hancur. Jensen. Suara marah tiba-tiba terdengar datang dari gerbang, hanya untuk melihat Elena dan Tisa keduanya berdiri di sana. Gigi perak Elena mengatup. Dia menyaksikan pemandangan itu sebelumnya. Dia juga tak menyangka bahwa Jensen akan memukul Renata sekejam itu, dan bahkan menindas orang-orang keluarga Miller hingga tak berani berbicara sepatah kata pun. Ini sangat berbeda dengan Jensen yang ada dalam kesannya. Jensen berkata dengan dingin, aku tahu, lagi pula kamu akan datang. Jejak rasa bersalah terhadap Elena juga telah lenyap saat ini. Dia tak berutang pada Elena, dan dia berpikir bahwa telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Episode 676. Kamu sudah berubah. Elena dengan ringan berkata, apakah kamu masih ingat pria yang diam-diam melindungiku di kota Asmenia? Apakah kamu masih ingat pria yang berlutut padaku dan menolak untuk bercerai bahkan jika dia meninggal? Apakah kamu masih ingat pria yang melangkah ke pulau untukku dan berperang melawan organisasi pembunuh malam? Kenapa kamu menjadi seperti ini? Mungkinkah setelah pergi ke ibu kota dan membuatmu melambung tinggi hingga melupakan akarnya? Kamu berjanji padaku untuk tidak bersama wanita lain lagi, tapi apa yang terjadi dengan Veronica? Dia adalah tunangan Ricky, apa kamu ingin melawan keluarga Miller dengan mengejarnya? Atau apakah kamu ingin memberitahu aku bahwa kamu bukan lagi orang biasa, dan bahwa aku, Elena, tak pantas untuk bersamamu?
Beberapa kata ini semuanya berasal dari lubuk hati yang terdalam Elena. Nyatanya, masih ada satu kalimat yang belum terucap. Itu adalah Gracia. Dia tak ingin suaminya mengandalkan wanita lain untuk membantu dirinya. Jensen menatap Elena dalam-dalam dan berkata, aku tak berubah. Dan kamu juga tak berubah, tak peduli di kota Asmenia atau di ibu kota, aku akan selalu menjadi yang terendah di hatimu. Kamu bisa menjadi seperti ini karena kata-kata manis keluarga Miller, terlepas dari hidup dan matiku, kamu lebih memilih membantu keluarga dan tak peduli sama sekali tentang perasaanku. Kamu sama dengan wanita lain yang sudah menikah. Tak peduli apa kata suamimu, kamu tak akan pernah mendengarkannya. Jika orang lain mengucapkan beberapa kata, perkataan mereka akan lebih berharga. Suami istri, seharusnya saling menghormati. Selain itu, aku tak memiliki hubungan dengan wanita lain. Apakah kamu percaya atau tidak, itu terserah kamu, sekarang kamu pergilah. Kalimat terakhir yang Jensen ucapkan diwarnai dengan rasa kekecewaan. Menghormati. Itu benar sekali. Iya, Jensen, tak bisa merasakan rasa hormat pada Elena. Hati Elena bergetar dan ia bisa mendeteksi kekecewaan Jensen. Tiba-tiba, ia ingin berkomunikasi dengan Jensen dan mengutarakan perasaannya. Tisa malah menarik Elena pergi dan berkata, Elena, ayo pergi. Seorang pria yang tak tahu bagaimana menghargai perempuan, mengapa kamu harus memohon kepadanya? Elena tadinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia yang keras kepala akhirnya tak mengatakan sepatah kata pun, dan akhirnya lebih memilih mengikuti Tisa pergi. Biarkan aku menyetir. Setelah meninggalkan aula Singlin, Tisa masuk ke jok pengemudi dan pergi dengan mobil Mercedes-nya. Hah, melihat status dan posisi Jensen saat ini, dia bukan lagi pria di kota Asmenia itu. Sebagai seorang wanita, jika harus berpaling maka hanya bisa berpaling. Tingkat perceraian di era sekarang ini sangatlah tinggi, perceraian bukanlah masalah besar. Tisa berpesan, apalagi kamu dan Jensen sudah bermasalah sejak kalian menikah, kalian bertengkar setiap hari, untuk apa repot-repot memikirkannya? Bercerai lebih awal, ikuti apa yang dia inginkan, berikan dia kebebasan juga bukan hal yang buruk. Mendengar kata-kata ini, Elena tak bisa menahan diri untuk berteriak, aku tak tahu mengapa ini terjadi, tapi aku sangat mencintainya, dan aku juga mengetahui bahwa dia juga mencintaiku. Mencintaimu? Itu hanya kata-kata manis seorang pria. Kapan kamu tahu hati seseorang akan berubah? Kamu tak akan pernah tahu. Tisa mencibir, jika memang dia mencintaimu, kenapa dia memiliki wanita lain seperti Gracia, Veronica, dan Amanda Carson? Omong-omong, masih ada satu lagi wanita cantik yang kulihat terakhir kali di kuil bulan, ditambah Natasha. Kamu itu terlalu baik, adakah wanita yang bisa menerima suaminya pergi dengan wanita lain? Aku rasa Jensen menindasmu karena kamu terlalu baik. Karena kamu sudah lelah, sebaiknya kamu melepaskannya dan hidup demi diri MU sendiri. Suara itu tampak mencerahkannya, tapi juga memberikan sugesti kepada Elena untuk bercerai. Elena awalnya merasa berutang terlalu banyak rasa hormat pada Jensen, tapi tiba-tiba ia juga meragukan dirinya sendiri. Apakah mereka benar-benar tak cocok? Lepaskan saja, hiduplah demi dirimu sendiri, dan berikan Jensen kebebasan yang ia inginkan. Banyak wanita cantik di luar sana yang menyukainya, mungkin itu kehidupan yang selalu ia inginkan. Hanya bisa mengatakan bahwa Jensen telah berubah. Di sisi lain, segera setelah semua orang dari keluarga Miller pergi, aula Singlin kembali tertib seperti sebelumnya. Bagi banyak orang, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon bagaimanapun, orang biasa akan terlalu malu untuk menyebutkan nominal lebih dari 20 miliar uang hadiah. Walaupun kakek Herman dan yang lainnya membantu Jensen saat ini, tapi mereka tak tahan dengan kandasnya hubungan antara Jensen dan Elena. Mereka ingin membujuknya, tapi mereka tak tahu bagaimana cara membujuknya. Guru, aku sudah bergabung dengan Asosiasi Medis Huasia. Aku akan mengajakmu berkeliling saat aku punya waktu luang. Mulin tahu jika Jensen sedang kesal, jadi ia sedang mengalihkan topik pembicaraan. Ini kesempatan yang sangat bagus. Berhubungan dengan dokter dari seluruh Huasia akan sangat membantu keterampilan medismu. Jensen terlihat tak mengambil hati dengan masalah sebelumnya, dan sekarang sedang merasakan denyut nadi pasien. Kakek Herman tahu, hati Jensen pasti tak bisa menerimanya. Banyak hal yang harus dilakukan kedua pasangan suami istri ini.
hanya bisa mengatakan bahwa latar belakang yang Elena punya terlalu besar, yang membuatnya sulit menjalani kehidupan yang normal. Jensen, kenapa kamu tak pergi ke lantai 3 untuk beristirahat? Bibi Sofia menyarankannya. Jensen merenung sejenak dan mengangguk. Meskipun dia tenang di permukaan, suasana hatinya berubah-ubah. Sangat tidak bertanggung jawab melihat pasien dalam keadaan seperti itu. Namun di seluruh Huaxia, hanya Elena lah satu-satunya yang bisa membuat suasana hati Jensen berubah-ubah. Sesampainya di lantai 3, Jensen mulai merebahkan tubuhnya. Ia mulai memikirkan kejadian sebelumnya, dia bisa mengetahui bahwa Elena juga sangat sedih. Namun, bagaimana mungkin ia tak sedih? Keluarga Miller memisahkan pasangan suami istri ini dan memaksa Jensen untuk pergi ke ibu kota. Mereka membuat banyak sarkasme dan mempersulit hidupnya. Bahkan beberapa kali mereka mencoba ingin membunuh Jensen. Meski keluarga Miller tak berani memprovokasi Jensen setelah janji setengah tahun, tapi Jensen juga seorang manusia. Ia bukan kayu, dan juga memiliki hati dan lebih bermartabat. Sungguh luar biasa bahwa dia tak peduli dengan kesalahan masa lalu keluarga Miller. Tapi keluarga Miller menantang singa untuk melawannya, dan menindas orang lain terlalu banyak. Yang paling penting sebagai perantara dia dan Elena, nyatanya tak hanya tak membantu Jensen, tapi juga lebih memilih berdiri di sisi keluarga Miller. Ini seperti lupa siapa yang memaksa suami istri ini saat setengah tahun yang lalu. Lupakan saja, pergi saja jika kamu tidak bisa. Melanjutkannya. Setiap hari selalu bertengkar. Jensen terlalu malas memikirkannya dan mulai menutup matanya untuk beristirahat. 677. Hingga malam hari, sebuah panggilan telepon membangunkan Jensen, namun itu disusul dengan suara aneh. Setelah ingatan singkatnya, sebenarnya itu adalah suara dari kakek Miller. Jensen, apakah kamu malam ini bebas untuk pergi memancing? Jensen sedikit tertegun, mengapa kakek Miller mencarinya untuk pergi memancing? Dia telah menyinggung semua orang di keluarga Miller. Bahkan Daniel tanpa terkecuali, kakek Miller pasti ingin memarahinya. Namun, Jensen tak takut dengan bayangan miring. Tidak ada yang bisa menerima uang hadiah 20 miliar yuan. Lagi pula ia juga ingin mengingatkan kakek Miller, jadi setelah menanyakan lokasinya, Jensen pergi ke sana. Lokasi yang disepakati agak bias, itu adalah waduk di pinggiran ibu kota. Hari yang dingin dan malam yang besar untuk pergi memancing di sana. Kakek Miller tak ingin bunuh diri, bukan? Waduk Nanshui merupakan waduk pasokan air keran yang ada di distrik selatan ibu kota, kondisinya sangat sepi di malam hari. Saat Jensen menghentikan mobilnya di pinggir jalan, dia bisa melihat danau yang megah dari jauh. Selain itu, di bawah lampu jalan, banyak orang berdiri di bendungan, dan saling menjaga jarak. Mungkin ada lebih dari 50 orang, dan semuanya sudah berumur. Yang termuda juga berusia 40-an, dan yang paling penting adalah orang-orang ini semuanya adalah master. Di antara mereka, ada lebih dari selusin master bumi peringkat atas, dan ada aura pembunuh yang terpancar dari tubuh mereka. Tuan Jensen juga ada di sini, silahkan. Seorang pria tua berjalan dengan sikap hormat. Itu adalah Paman Boni, pengawal Daniel. Jensen mengangguk dan berjalan ke bendungan. Dia bisa melihat kakek Miller dan Daniel duduk di dekat waduk dan memancing. Dr. Genius akhirnya datang, kemarilah. Setelah Jensen berjalan turun, kakek Miller menyambutnya dengan senyuman. Ini adalah master dari keluarga Miller kami. Bagaimana menurutmu? Ketika dia mengatakan ini, kakek Miller juga memiliki beberapa kebanggaan di wajahnya. 50 orang ini semuanya mengikutinya untuk mempertahankan negara pada masa itu, dan kekuatan mereka sangat kuat. Mereka pandai dalam seni bela diri dan persenjataan, dan mereka bernilai 100. Selain prestise kakek Miller, mereka juga mengandalkan para master ini untuk mendukung mereka. Biasa-biasa saja. Jensen mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia masih berada di teknik kaisar manusia tingkat keempat, dia tak takut pada master tingkat bumi manapun. Sekarang teknik kaisar manusianya berada pada tingkat kelima, dia tak tahu batasnya, tapi ia yakin bahwa peringkat surgawi bawah bukanlah lawannya, bahkan di tingkat menengah. Hanya peringkat surgawi tingkat atas yang mungkin bisa bertarung melawan satu atau dua. Tentu saja, begitu api yang muncul, diperkirakan peringkat surgawi tinggi juga menyingkir. Biasa-biasa saja, ucap Jensen.
Daniel yang berada di sebelahnya menatap dan berkata, apakah kamu tahu siapa mereka? Ada organisasi pembunuh asing, pensiunan tentara pasukan khusus, dan bahkan orang-orang di dunia Jianghu. Ayahku mengandalkan persahabatan untuk merekrut mereka kembali. Seseorang pernah ingin membeli seorang pengawal dengan sejumlah besar uang. Nilainya 300 juta yuan, tapi kami semua menolaknya. Karena kamu pikir itu luar biasa, bagaimana kalau kamu juga bertanya kepadaku, ucap Jensen dan melengkungkan bibirnya. Daniel saat itu juga merasa seperti ditinju oleh kapas. Bahkan, mereka membawa master dari keluarga Miller untuk membuat Jensen tahu kekuatan keluarga Miller, dan lebih menghormati keluarga Miller. Tapi bocah ini mengabaikannya. Mungkinkah dia pikir adalah seorang master peringkat surgawi? Pasti hanyalah sebuah lelucon. Kalau dia adalah peringkat surgawi, dari awal seharusnya bukan hanya calon raja prajurit, dan tak sulit menjadi raja prajurit. Ayah, aku pikir dia tak tahu bagaimana cara menghormati orang, ucap Daniel yang mengeluh. Kakek Miller tersenyum dan melambaikan tangannya, dia hanyalah anak muda, sangat normal menjadi sedikit sombong, ini juga menunjukkan seberapa tinggi penglihatanmu. Dia memanggil Jensen duduk dan memancing bersamanya. Kakek Miller, jika kamu ingin menyembuhkan penyakit MU, seharusnya kamu bisa menghindari memancing. Jensen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, langsung katakan saja, ada urusan apa kamu mencariku? Ini bukan masalah besar. Terutama, aku ingin meminta maaf kepadamu atas nama keluarga Miller. Kakek Miller berkata sambil berdiri dan membungkuk pada Jensen. Wajah Jensen sedikit berubah. Dia pikir kakek Miller ingin memakinya. Dia lembut tapi tidak keras. Dia tak bisa menahan rasa bersalah sedikit pun karena kelembutan kakek Miller. Elena, dia berbakti dan baik hati. Di satu sisi ia memiliki suaminya, di sisi lain dia memiliki kerabatnya. Sebagai manusia, sulit baginya untuk menempatkan dirinya di tengah. Namun, dia sangat membantu keluarga Miller, karena dia tak ingin kamu mendapat masalah dengan keluarga Miller. Kamu harus lebih memahaminya. Kakek Miller berkata lagi. Jensen tak menyangka kakek Miller akan melihat semuanya. Setelah dikatakan demikian, kekesalannya terhadap Elena sedikit berkurang. Adapun anggota keluarga Miller, mereka tak takut dengan ancamanmu. Mereka hanya sekelompok nengak. Kakek Miller menghela napas, ini semua salahku. Aku terlalu memanjakan mereka, memberikan mereka makanan, pakaian, perumahan dan transportasi mewah, hingga mereka menolak merasakan sedikit kesulitan apapun. Untungnya kakek Miller berpikir seperti itu. Kekesalan Jensen terhadap keluarga Miller pun juga melemah. Lagi pula, kakek Miller duluanlah yang datang untuk meminta maaf kepadanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku tak keberatan kalau keluarga Miller memperlakukanku seperti ini. Terutama demi Elena, tapi keluarga Miller telah bertindak terlalu jauh. Sepertinya sekali mereka membuka mulut, mereka akan meminta uang hadiah 20 miliar, ini terlalu sia-sia. Keluarga Miller serakah, ini adalah kesalahan mereka, tapi salahmu juga bicara terlalu menyakitkan. Daniel tiba-tiba menyela, Elena adalah putriku, ketika kamu mengatakan dia tidak berharga di depanku. Apa yang akan dipikirkan seorang ayah setelah mendengar perkataanmu? Masalah ini, aku terlalu berlebihan, mungkin aku bisa minta maaf. Jensen juga berdiri dan meminta maaf. Dia bukanlah orang yang sulit untuk diajak bicara, tapi ketika kata-katanya berubah, dia menambahkan, Paman Daniel masih tahu bahwa Elena adalah putrimu. Dia menghabiskan lebih dari 20 tahun di kota Asmenia, dan saat itu, dia tak tahu di mana Paman Daniel berada. Daniel tampak tertegun. Kamu baru mencarinya akhir-akhir ini, hal ini membuatnya terlihat sangat tidak meyakinkan. Jensen kembali berucap santai. Daniel geram, tapi ia menghela napas ringan. Apa yang dikatakan Jensen benar. Haha, sebagai sebuah keluarga, kalau kamu menyebarkannya, tak akan terjadi apa-apa. Kakek Miller tertawa dan menyela, dulu, keluarga Miller kami meremehkanmu, tapi sekarang, aku punya ide baru. Aku berencana untuk menyerahkan keluarga Miller kepadamu, dan membiarkanmu menjadi patriark keluarga.